Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on chapter 4 that is about flowering plants. Kita akan mempelajari di chapter keempat tentang tanaman yang berbunga. Okay? Now open the next page on page 86, part A, about what are the parts of a plant. We are going to learn about parts of a plant in English. Okay? Kita akan mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan, tapi dalam bahasa Inggris. Apa sih nama-namanya? Mungkin ada yang udah tahu ya, dalam bahasa Indonesia ada namanya daun, bunga, batang, akar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa nih namanya? Okay, now let's look at the picture. This picture shows us about the parts of a plant. The first on the top is flowers. Yang pertama, yang paling atas adalah bunga. Nih, bunga, ya. Bunga in English is flowers. Kita turun ke bawahnya lagi, yang membuat dia bisa berdiri tegak itu adalah batang. In English is stem. We have stem here. Terus ada yang berwarna green ya dan lebar, itu namanya adalah leaves atau very good, daun, leaves. Dan yang terakhir yang paling bawah, inside the soil, di dalam tanah, itu adalah roots atau very good, akar. Okay, now repeat after me. Dari atas ya. On the top of a plant is flowers. One more time. Repeat after me. Flowers. Stem. Stem. Leaves. Leaves. Roots. Roots. Tapi tidak semua tanaman memiliki bunga ya. Ada yang memiliki bunga, ada juga yang tidak. Tapi yang sedang kita pelajari adalah flowering plants atau tanaman yang memiliki bunga. And now upon the next page on page 87, we are going to learn about leaves. Okay, leaves fungsinya ya daun itu kenapa ada di tanaman? Because leaves make food for plants. Daun itu membuat makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Jadi tanaman itu tidak memerlukan makanan ya dari makhluk lain karena dia bisa membuat makanan sendiri. Okay? Leaves have different shapes, colors, ages, and textures. Nah, daun-daun ini memiliki berbeda-beda bentuk, warna, pinggirannya pun juga berbeda, permukaannya pun juga berbeda. Ya, for example, different shapes. Ada yang long, ada yang oval, dan lain sebagainya. Different colors, purple, red, green, malahan ada yang 3 colors, ada yang memiliki 3 warna di sini. Selain itu ada different ages. Pinggirannya itu berbeda. Ya, pinggirannya berbeda. Ada yang pinggirannya bergerigi kayak gini nih. Ya, ada juga yang runcing-runcing kayak gini dan lain sebagainya. Terus ada juga different textures. Oke. Ada yang bentuk texturesnya atau permukaannya kayak gini nih, bergelombang. Ada yang halus, ada juga yang seperti ini. Nih, ini kan beda nih dengan yang ini kan bentuk permukaan daunnya nih. Oke. Terus yang ini juga lurus-lurus nih ternyata permukaan daunnya. Yang ini juga beda. Oke, jadi leaves itu fungsinya untuk make food for plants, untuk membuat makanan untuk tumbuhan. Next, open the next page on page 88, we have flowers. Not all plants bear flowers.
plants that bear flowers are flowering plants. Flowers help plants reproduce. Jadi tidak semua tumbuhan memiliki bunga, ya. Tanaman yang menghasilkan bunga adalah tanaman yang berbunga atau flowering plants. Nah, apa fungsi dari flowers? Flowers itu fungsinya adalah help plants reproduce, menolong tanaman bereproduksi. Bagaimana cara mereka bereproduksi? Insya Allah kalian akan mempelajarinya di kelas 5. Ya, insya Allah di kelas 5 ada pelajaran tentang reproduction of plants. Flowers have different shapes, sizes, and colors. Bunga-bunga pun memiliki perbedaan dalam bentuk, ukuran, dan juga warna. Oke. Nah, yang ini mango nih, yang ada kuning-kuningnya ini. Ini adalah the flowers of mango. Ya, bunga dari buah mangga. Ini yang kuning-kuning kecil ini. Sedangkan ini adalah the flowers of water lily. Ini adalah tanaman dari water lily atau bunga dari water lily. Ini tentang flowers. Jadi flowers itu help plants reproduce. Sedangkan roots, nih peran yang paling penting adalah roots. Kenapa? Because roots hold plants firmly to the ground. Karena roots menahan atau menjaga tanaman tetap kokoh di tanah. Ya, jadi dia bisa berdiri tegak ataupun ketika ada badai datang, karena ada akar di dalam tanah, ya, jadi tanaman itu tidak jatuh. Okay, next we have the examples of roots. Kita punya contoh dari roots, ya. Yang pertama adalah this tree has long thick roots. Jadi pohon ini memiliki akar yang tebal dan juga panjang. Ada yang tebal dan panjang. Sedangkan the second picture, this weed has short thin roots. Tanaman ini memiliki akar yang tipis dan juga pendek. Ya, jadi tanaman itu memiliki perbedaan dalam akar juga. Roots-nya pun berbeda. Ada yang long, thick roots. Ada juga yang short, thin roots. Now open the next page on page 90. Selain firmly to the ground, tadi ya, hold the plants firmly to the ground. Roots also absorb or take in water from the soil. Jadi roots, ya, akar juga menyerap ataupun mengambil air dari dalam tanah. Yaitu fungsinya. Selain holds the plants firmly to the ground. Oke. Dia juga absorb or take in water from the soil. Jadi di sini kita sudah punya fertilizers, ya. Fertilizers are rich in mineral salts. Oke. Jadi fertilizers itu kaya dalam garam mineral. Terus Siraj ask to Owen, "Are you giving the plant food?" Owennya bilang, "No, Raj, fertilizers contain mineral salts, not food." Jadi fertilizers itu bukanlah makanan. Oke, fertilizer nih pupuk itu bukanlah makanannya, melainkan mineral salts atau garam mineral. Ingat nih, karena tanaman can make their own food, bisa membuat makanan sendiri. Itulah kenapa fertilizers itu bukan makanan, tapi mineral salts. Oke, mineral salts itu adalah fertilizers. Next, open next page on page 92. On page 92, we have stems. Stems join the roots to the other parts of plants. Stems itu dia bergabung dengan akar ke bagian tanaman yang lainnya. Ya, jadi stems itu fungsinya adalah sama seperti akar. Cuma bedanya kalau akar dia mengambil take in water atau absorb water, sedangkan stems
Fungsinya adalah carry water from roots, membawa air dari akar tadi. Jadi akarnya menyerap air, setelah itu nanti dari akar dia antarkan ke tanaman, ke batang. Dari batang nanti tugas batang itu menyebarkan airnya tadi ke daun-daun yang sudah ada. Oke, nah kenapa bisa sih batang membawa air itu? Karena inside a stem, there are many tubes which carry water and mineral salts from the roots to the other parts of the plant. Di dalam batang itu banyak sekali tabung yang membawa air dan juga mineral salts dari akar tadi ke ke bagian tumbuhan yang lainnya. Ya, jadi dari akar tadi sudah menyerap air dan juga menyerap mineral salts. Terus tugasnya si batang adalah membawa yang sudah diserap tadi menuju ke bagian tanaman yang lain, yaitu ada flowers dan juga leaves. Oke. Next. Penjelasannya ada di sini nih. Yang stem tadi. Roots take in and dissolve mineral salts from the soil. Jadi di sini roots, akar-akarnya ini akan mengambil air dan juga mineral salts yang ada di dalam tanah. Oke, setelah dia ambil, nanti akar akan mengirimkan ke batang. Nah, stem transports water and dissolve mineral salts to the leaves and other parts of the plants. Jadi batangnya ini tugasnya adalah mentransport atau mengantarkan air dan juga mineral salts tadi ke bagian tanaman yang lainnya. Baik itu leaves ataupun flowers, ya, seperti ini. Okay, open the next page. On page 95, we are going to learn about the healthy growth atau pertumbuhan yang sehat dari tanaman, ya. For a plant to be healthy, its leaves, stem, and roots must be healthy. Untuk sebuah tanaman yang sehat, daunnya, batangnya, akarnya harus sehat. Okay, these parts work together to enable the plant to live and grow well. Bagian-bagian ini bekerja sama nih untuk mencapai tanaman bisa hidup dan juga tumbuh dengan baik. Okay. If any part of the plant is unhealthy, the plant will not grow well. Jika ada bagian dari tanaman yang tidak sehat, maka tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. For example nih, we have leaves. Di sini ada daun and the harmful fungi. Ya, ada jamur di sini. These leaves are unhealthy because of harmful fungi growing on them. Jadi di sini ada jamur yang tumbuh di daun. Tahu sendiri kan jamur itu mengambil nutrisinya atau makanannya dari tanaman yang dia tinggalkan. Di mana dia tinggal, disitulah dia mengambil makanan. Itulah kenapa leaves ini rusak. Ya, bolong-bolong, ada steps-nya di sini. Atau ada bolong-bolongnya. Karena nutrisi dari daun ini sudah diserap oleh si fungi ini. Apa yang terjadi dengan leaves-nya ini? The leaves will not grow well. Daunnya nanti tidak akan tumbuh dengan baik. Yang membuat tanamannya pun juga will not grow well. Juga tidak tumbuh dengan baik. Jadi, kalau ada orang bertanya apa yang terjadi dengan tanamannya, jawabannya the plant will not grow well. Dan tanamannya tidak akan tumbuh dengan baik. Okay. Next, open the next page. On page 96, we have exercise here. Kita ada latihan di sini. Number 1, complete the table. Lengkapi tabelnya. Yang pertama ada plant part. Nah, ini adalah bagian-bagian tanaman. Ya, kalian tulis di sini dalam kotak ini bagian tanaman apa saja yang sesuai dengan fungsinya, dengan fungsinya masing-masing. For example, it makes food for the plant. Yang tadi saya bilang, yang membuat tugasnya adalah membuat makanan. Apa tadi? Apakah leaves, flowers, stem, atau roots? Ya.
Silakan isi jawabannya di dalam kotak yang kosong ini, sesuai dengan fungsinya di sebelah masing-masing ya. Next, on page 97, we have number 2. Are Cindy, Ahmad, and Putri right? Explain your answer. Apakah Cindy, Ahmad, dan Putri benar? Jelaskan jawabanmu. Nah, kamu cukup jawab apakah mereka ini, yang mereka bilang ini benar atau salah. Ya, yang Cindy bilang, plants take in food through their roots. Ahmad, mineral salts in the soil are plant food. Mineral salts ini atau mineral salts ini adalah fertilizers. Ya, sama. Putri said that plants make their own food. Jadi si Cindy bilang, tanaman mengambil makanan melalui akar mereka. Betul nggak nih? Tugas akar tadi adalah mengambil makanan atau mengambil yang lain. Nah, kalau yes, kalau dia benar, Cindy benar, maka tulis yes di sini. Kalau Cindy salah, maka tulis no. Oke. Si Ahmad bilang mineral salts di tanah adalah makanan untuk tumbuhan. Jadi mineral salts atau fertilizers tadi itu adalah makanan atau bukan? Kalau dia makanan berarti tulis yes di sini. Kalau mineral salts atau fertilizers tadi bukanlah makanan, maka tulis no. Sedangkan si Putri said that plants make their own food. Tanaman membuat makanan mereka sendiri. Betul nggak nih? Bisa membuat makanan mereka sendiri nih tanaman. Atau malah kita kasih makanan ke tanaman tersebut. Kalau tanaman bisa membuat makanan sendiri, tulis yes. Kalau tidak bisa, tulis no. Tidak usah explain your answer ya. Tidak usah jelaskan jawabannya. Oke, yang number 3 nggak usah, cukup number 1 and number 2. Ya, silakan kerjakan. If you have done answered all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children to answer and learn, study more about this lesson. Jangan lupakan, fotokan jawabanmu dan kirimkan ke Mr. Radit jawabannya, halaman 96 and 97. Kirimkan ke Mr. Radit melalui WA. That is all for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you on the next meeting.